Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa bersama-sama. Marilah kita akan membangun satu hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Sekalipun di dalam kondisi situasi yang sangat tidak memungkinkan bagi kami, tetapi Tuhan inginkan untuk kita membangun satu mezbah keluarga bagi Tuhan. Dan hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Kita akan mengawali satu mezbah keluarga bagi Tuhan. Dan marilah kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mempersiapkan diri kita, dan kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin dari mezbah keluarga ini akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau, dan kembali kami boleh menikmati akan renungan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Urapi kami semuanya, dan kami yakin setiap yang bersama-sama memuji Engkau, yang bersama-sama membangun mezbah di keluarga kami masing-masing, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Mujizat pasti ada di dalam hidup kami. Kami memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang penuh dengan sukacita, kita akan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan pelayanan pujian, penyembahan akan dilayani oleh Timothy. Shalom, mari pada kesempatan pada hari ini kita nyanyikan satu pujian Tuhan hidup. Sungguh bangga ku punya Bapa
kami untuk mendengarkan apa isi dari firman Tuhan, dan berkati Tuhan hamba-Mu pada Tuhan dalam penyampaian firman-Mu, biarkan firman menjadi benih dan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Misbah Keluarga, di mana pada saat-saat ini kita menghadapi situasi yang cukup rumit dan sulit. Biarlah lewat acara Misbah Keluarga ini boleh menguatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, kita tahu jemaat Kolose adalah jemaat yang berasal dari orang-orang penyembah berhala. Dan kita melihat Rasul Paulus sangat bangga dengan iman yang dimiliki oleh jemaat Kolose ini, sehingga Rasul Paulus begitu bangganya akan keadaan jemaat Kolose ini, sehingga tetap memberikan support kekuatan kepada jemaat Kolose ini, di mana dikatakan jemaat Kolose itu supaya menurut teladan Kristus, apa yang sudah diajarkan Kristus itu supaya dia ikuti. Saudara, bagaimana supaya kita itu bisa menurut teladan Kristus, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan dengan diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saudara, Rasul Paulus mengatakan supaya jemaat Kolose hidup berakar. Saudara, kalau kita mendengar kata akar, ada akar serabut dan akar tunggang. Kalau kita melihat akar serabut, ya, akar serabut itu berada tidak terlalu dalam dari tanah, di permukaan, ya, di permukaan tanah. Dan akar serabut ini pengaruhnya tidak begitu besar, tapi sangat merusak lingkungan. Jadi kalau ada topan, ada angin yang kencang, begitu dia gampang roboh. Tapi itulah yang terjadi. Jadi akar serabut. Yang satunya adalah akar tunggang. Akar tunggang itu masuk ke dalam tanah sangat dalam sekali dan tidak merusak lingkungan, ya. Sehingga kalau ada angin yang sekuat apapun, biasanya bisa bertahan pohon ini karena akarnya masuk ke dalam tanah sangat dalam. Dan inilah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, supaya jemaat Kolose, supaya jemaat Kolose itu kuat di dalam iman dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Backgroundnya jemaat Kolose kita tahu dari penyembah-penyembah berhala, supaya mereka tidak kembali lagi menjadi penyembah-penyembah berhala, tapi menjadi jemaat Kristus yang kuat, ya, saudara. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita melihat orang yang bagaimana sih orang yang penuh dengan ucapan syukur itu? Orang kalau bahasa Jawa itu dikatakan apa ya? Trimo ing pandum. Ya, trimo ing pandum itu orang yang penuh ucapan syukur. Kalau orang yang tidak pernah mengucap syukur itu, ya orang yang rakus itu. Semuanya ya, kepingin semuanya itu.
Tapi kalau orang yang penuh ucapan syukur, itu adalah orang yang terima yang panggung. Jadi hidupnya itu penuh ucapan syukur. Ada sedikit ya diterima, ada banyak ya diterima. Ya, saudara. Mari kita lanjutkan di dalam ini, saudara, penuh ucapan syukur dan tidak pernah mengeluh. Itu yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara, kita melihat ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, jemaat Kolose ini kita melihat juga menghadapi masalah-masalah yang cukup sulit, yaitu menghadapi pengajar-pengajar sesat. Kita tahu backgroundnya dari orang-orang penyembah berhala, dan ini menghadapi pengajar-pengajar sesat. Dan pengajaran sesat ini pengaruhnya juga sangat luar biasa, dampaknya juga sangat luar biasa, saudara, ya. Supaya Paulus ini mengingatkan supaya jemaat Kolose ini tidak goyah imannya menghadapi pengajar-pengajar sesat ini. Oleh sebab itu dikatakan jangan kamu terpengaruh oleh hal-hal yang demikian itu. Ya, kita melihat ajaran sesat itu pengaruhnya besar. Yang pertama, rohaninya pasti sakit dulu. Kalau rohaninya sudah sakit, doa malas, baca firman apalagi tambah malas, datang ke gereja nggak pernah, saudara, karena rohaninya sudah sakit, sudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat itu. Dan kalau sudah lanjut, saudara, akibatnya apa? Tidak hanya sakit rohaninya, tapi rohaninya mati. Artinya apa? Sudah tidak kenal Tuhan lagi, sudah meninggalkan Tuhan alias murtad. Saudara, itulah yang dialami oleh jemaat Kolose. Dan Rasul Paulus katakan, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Saudara, saat ini kita juga menghadapi masalah yang cukup pelik, cukup sulit di dalam kehidupan kita saat ini. Masalah yang cukup serius. Bahkan masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi secara global di seluruh dunia. Hampir 214 negara, mungkin sekarang lebih, saat ini yang menghadapi masalah ini, yaitu COVID-19. Ya, COVID-19. Ini menjadi masalah yang cukup sulit, cukup membingungkan banyak negara, ya. Tapi kita melihat, saudara, COVID-19 ini pengaruhnya juga sangat besar, saudara. Kalau kita melihat pertama-tama sakit, ya, jasmaninya yang sakit, demam tinggi, batuk kering, ya, batuk, demam, batuk, akhirnya apa? Sesak nafas. Dan yang terakhir, yang terjadi apa, saudara? Kematian jasmani. Ya, saudara, mari kita hadapi masalah COVID-19 ini dengan bijak. Jangan sampai kita terperosok. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hadapi COVID-19 ini dengan bijak. Seperti Amsal 22 ayat 3 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari kita hargai ajakan pemerintah, anjuran pemerintah. Kita ikuti anjuran pemerintah. Pemerintah menganjurkan supaya kita menjaga
jarak, ya, menjaga jarak, cuci tangan dengan air yang mengalir, makan makanan yang sehat, berjemur, terlebih hindari kerumunan. Jangan kita melawan arus. Mari kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menikmati suasana yang indah, suasana yang damai, suasana yang aman, sehingga kita beri leluasa kembali seperti semula. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada acara Misbah Keluarga. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita di saat-saat kita menghadapi masalah-masalah yang cukup sulit ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau sampai saat ini kami boleh menikmati suasana yang indah bersama-sama dengan Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan segala permasalahan kami dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menghampiri, Tuhan sendiri yang menghancur patahkan segala sakit penyakit virus corona yang ada di Indonesia dan di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh kami anak-anakmu boleh menjadi anak-anak yang bijak menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.